Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul penggunaan carbon capture, utilization and storage atau CCUS untuk pembangunan berkelanjutan. Next. wabarakatuh. Bentar, bentar. Next slide. Sabar, sabar. Anjing. Ah, dah. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fana Lutfi Cesar Masdianto dengan NIM 113230243. Iya. Saya Zini Halidazia dengan NIM 113230266. Perkenalkan nama aku Rizky Alifiantorik dengan NIM 113230252. Dan ada teman saya Mailor Gerard Arya Pertama. Oke, next. Selanjutnya saya akan membahas outline yang akan dijelaskan pada PPT kali ini adalah latar belakang, pembahasan, penutup, dan kesimpulan. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara penghasil CO2 yang besar. Salah satunya berasal dari pembangkit listrik konvensional. Indonesia berkomitmen di Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29-41% tahun 2030 dengan pengenalan energi bersih, terbarukan, dan konversi energi. Skenario yang bisa dipilih adalah Sustainable Development Scenario atau SDS. Khususnya teknologi CCUS, tantangan yang harus dilakukan yaitu biaya yang diperlukan, infrastruktur, dan lingkungan sekitar yang dijadikan penyimpanan CO2. Dalam rangka mencapai target Net Zero Emission atau NZE tahun 2060, Indonesia berinisiatif untuk mengembangkan teknologi CCUS dan membentuk pusat hub CCUS. Pendekatan ini diharapkan membawa terobosan signifikan bagi ekonomi Indonesia, membuka peluang baru dalam sektor industri, dan menciptakan pasar global untuk produk-produk beremisi karbon rendah. Oke, next. Yang berikutnya ada pembahasan tentang potensi carbon capture, utilization, and storage di Indonesia. Teknologi CCS sendiri atau carbon capture and storage telah digunakan sejak 1970-an di Texas, Amerika Serikat untuk meningkatkan perolehan minyak melalui injeksi CO2. CCS bertujuan mengurangi emisi CO2 dengan menangkap dan menyimpannya di bawah tanah laut. Indonesia mengembangkan 15 proyek CCS di sektor migas dengan kapasitas 4,31 gigaton CO2 dan memiliki potensi penyimpanan 400 sampai 600 gigaton. Cukup untuk menyimpan emisi selama 322 tahun sampai 482 tahun. Menurut IEA, CCS akan berkontribusi lebih dari 10% terhadap pengurangan emisi global pada 2050. Dengan target net zero emission pada 2060, Indonesia berencana membentuk hub CCS untuk mendukung industri hijau dan membuka peluang ekonomi baru melalui carbon trade, serta menciptakan pasar global untuk produk rendah karbon seperti blue ammonia dan blue hydrogen. Oke, next. Selanjutnya ada teknologi penangkapan CO2. Penangkapan CO2 dilakukan dengan memanfaatkan salah satu dari tiga strategi utama, yaitu cara penangkapan pasca pembakaran, tangkapan pra penyalaan atau pembakaran oksifuel. CO2 dalam pipa gas dapat diisolasi dan ditangkap dari berbagai stasioner, antara lain pembangkit listrik bahan bakar fosil, refinery unit, pabrik baja, pabrik biomasa, dan normal gas preparing. Pada pabrik
pemrosesan gas CO2 harus diisolasi dari gas mentah untuk menghasilkan gas reguler yang berkualitas. Seperti gambar di sebelah gambar nomor 2 itu. Eh, CO2 yang tertangkap hanya perlu dikeringkan dan dikemas sebelum proses transportasi. Proses penyulingan di downstream atau combustion dan kompresi get to get memiliki kontribusi besar dalam emisi CO2. Namun terhadap ketidakpastian dalam menghitung penyimpanan CO2 karena CO2 diinjeksikan ke reservoir yang sama dengan sumbernya. Next. Oke. Mana ini next slide-nya? Oke, selanjutnya penyimpanan potensial CO2 terdapat 3 bagian. CO2 yang ditangkap harus dimasukkan ke dalam bawah permukaan yang dalam atau lapangan minyak dan gas yang sudah tidak digunakan. Lapisan batu bara yang sudah tidak potensial dan salin aquifer. CO2 yang diinfuskan akan disimpan sebagai cairan berukuran tebal dan dapat ditangkap melalui berbagai komponen yang beragam. Misalnya penangkapan dasar dan stratigrafi, penangkapan gas yang tertinggal, penangkapan kelarutan, penangkapan mineral, dan penangkapan hidrodinamik. Namun, terdapat masalah mengenai penyimpanan CO2, yaitu kapasitas penyimpanan CO2. Oke, next slide. Selanjutnya ada pemanfaatan CO2, carbon capture atau utilization and storage atau CCUS telah diteliti beberapa tahun terakhir di Indonesia. Salah satu penelitian tentang pemanfaatan CCUS di Indonesia atau oleh Adi Saputro dan Saputra 2017 mengungkapkan bahwa dalam mengurangi emisi CO2 di Indonesia digunakan alternatif CCUS dengan catatan pemerintah Indonesia menerima skenario kebijakan energi nasional yang memperkirakan bagian signifikan dari bauran energi yang berasal dari energi terbarukan. Penerapan CCUS tidak hanya mengurangi emisi CO2, tetapi juga berpotensi untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari CO2. Namun, pengembangan mengenai CCUS belum berkembang dengan baik. Selanjutnya ada tantangan CCUS di Indonesia dan solusinya. Meskipun memiliki potensi besar baik dari segi ekonomi maupun dampak positif bagi upaya pengurangan emisi, pengembangan CCUS di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Terdapat 3 fokus tantangan yang harus dihadapi, yakni aspek teknis, pendanaan, dan regulasi. Tahapan penting terkait aspek teknis adalah penerimaan, transportasi, injeksi, penyimpanan, monitoring pengukuran, laporan, dan verifikasi. Setiap tahapan teknis tersebut harus sesuai dengan karakteristik lokasi masing-masing dengan menggunakan protokol keteknikan yang baik. Proses teknologi ini melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari kaptur atau penangkapan, transport atau pemindahan, hingga storage atau penyimpanan. Jadi kesimpulannya, Tolong PPT-nya diklik dong. Ini kok hilang ya? Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan CCUS ini, yang pertama, CCUS merupakan cara dalam mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan dari berbagai industri, terutama ke ini Ki, ke kesimpulan Ki. Oke. Terutama di industri migas. Penangkapan CO2 di atmosfer kemudian disimpan di bawah permukaan dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan produksi migas dan mengurangi polusi di Indonesia. Yang kedua, tantangan dalam pengembangan CCUS di Indonesia adalah regulasi pemerintah yang kurang jelas. Biaya yang diperlukan dalam pengembangan, infrastruktur, dan lingkungan sekitar yang akan dijadikan tempat penyimpanan CO2. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan CCUS di Indonesia cukup besar jika dilihat dari lokasi penyimpanan pada sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun, diperlukan sosialisasi mengenai keselamatan dan keamanan operasi CCUS terhadap masyarakat Indonesia. Yang keempat, manfaat CCUS untuk pembangunan berkelanjutan diantaranya dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memperpanjang umur infrastruktur yang ada,
berkurangnya biaya operasional penyediaan listrik, dan memberikan pengetahuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Oke, next. Udah. Oke, baiklah. Mungkin dari sekian dari kelompok 5, sekian dari penjelasannya sekian dari materi yang telah kami jelaskan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atas materi yang telah kami jelaskan tadi. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Halo, halo, halo. Ayo, siapa yang mau nanya? Izin bertanya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Novia Tridamawati, absen 256. Izin bertanya, apa saja tantangan dalam pengembangan CCUS di Indonesia yang lebih mendetail? Terima kasih. Oke. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Novia. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Apa saja tantangan yang mendetail untuk CCUS di Indonesia ini? Yang pertama, tantangan yang harus kita hadapi dalam pembangunan CCUS terkait di aspek teknis, lalu di aspek pendanaan dan regulasi. Kalau di aspek teknis, ini adalah penerimaan, transportasi, injeksi, penyimpanan, monitoring, pengukuran, laporan, dan verifikasi. Jadi setiap tahapan teknis itu harus sesuai dengan karakteristik lokasi masing-masing dengan menggunakan protokol keteknikan yang baik. Proses teknologi ini melibatkan serangkaian langkah dimulai dari capture, transport, dan hingga storage. Yang kedua dia ada pendanaan. Jadi untuk pendanaan di CCUS ini masih tergolong atau bisa dibilang itu masih kurang dalam pendanaan karena Indonesia juga tidak terlalu memfokuskan untuk pembangunan CCUS di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan dari tantangan dari CCUS. Apakah sudah menjawab? Terjawab, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, presentasi dari kelompok 5 mungkin saya cukupkan karena kami waktu sudah cukup untuk presentasi. Baiklah, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.